Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tobing dari kelas genap. Saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian mengenai jurnal yang telah saya baca. Jurnal ini berjudul Melibatkan Masyarakat dalam Pemetaan Sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukanali tentang kondisi sosial budaya dalam suatu masyarakat. Nah, dalam jurnal ini menjelaskan tentang Tekponon Jikuago yang membuat panduan pemetaan jaringan sosial. Awalnya, pemetaan sosial ini dilakukan untuk menganalisis program keluarga berencana yang peminatnya masih sangat rendah. Nah, program ini dilaksanakan di setiap desa dan melibatkan para pemimpin desa juga masyarakat desa yang ada. Kemudian saya akan memberitahu teman-teman bagaimana langkah-langkah melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu langkah-langkah untuk mendapatkan izin dari pemimpin desa. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para otoritas desa atau para pemimpin desa. Kemudian kita menjelaskan tujuan dan strategi yang akan kita gunakan dalam membangun masyarakat desa. Setelah membicarakan strategi, mintalah izin kepada para pemimpin desa untuk bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan masyarakat atau perwakilan kelompok yang ada di desa tersebut. Setelah itu, aturlah waktu untuk bertemu dan berdiskusi dan menyatat setiap pertanyaan juga tanggapan yang diberikan oleh masyarakat desa. Kemudian bagian kedua yaitu langkah-langkah belajar tentang kelompok desa. Yang pertama, perkenalkan diri dan perkenalkan kembali proyek yang kalian akan lakukan walaupun masyarakat sudah mengetahui sebelumnya. Kemudian mintalah peserta untuk membuat daftar kelompok atau komunitas yang ada di dalam desa tersebut, apa-apa saja kelompok-kelompok yang ada di desa tersebut. Dan kemudian meminta peserta untuk mengidentifikasi kelompok yang ada berdasarkan rentang usia, ukuran, konektivitas, atau bahkan frekuensi pertemuan yang mereka lakukan di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tentang langkah-langkah memahami dinamika sosial masyarakat. Yang pertama, itu memperkenalkan kembali diri Anda dan menyajikan kembali proyek atau program kerja yang akan kalian lakukan di desa itu. Kemudian mintalah kelompok untuk membagi lagi kelompok-kelompoknya menjadi dua jenis kelompok antara laki-laki dan perempuan untuk menggambarkan peta komunitas yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian setelah para peserta membuat peta komunitas, mintalah mereka untuk membahas peta, menyampaikan apa yang sudah mereka buat di peta itu. Kemudian setelah itu berikan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kalian tanyakan kepada masyarakat dan pastikan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa berterima kasih kepada para peserta karena mereka telah berpartisipasi dalam melakukan pertemuan itu. Dan bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat, adalah memilih, maksud saya langkah-langkah dalam memilih kelompok. Yang pertama yaitu identifikasi kelompok-kelompok yang paling berpengaruh atau kelompok-kelompok yang paling sering bertemu di dalam masyarakat itu, yang paling sering kumpul-kumpul, yang frekuensi pertemuannya itu banyak. Nah, kemudian hubungi setiap pemimpin kelompok dan jelaskan, bicarakan, diskusikan tujuan proyek atau program kerja yang akan kalian lakukan di desa itu. Dan yang terakhir yaitu mengakuratkan hasil diskusi kalian dengan masyarakat dan mengakuratkannya dengan proyek atau program kerja yang kalian buat. Dengan begitu, maka proyek atau program kerja yang kalian rencanakan untuk membangun suatu desa akan terlaksana dengan baik apabila kalian dan masyarakat desa itu saling bekerja sama satu sama lain.
Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam jurnal ini. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama saya akan membahas kelebihan. Kelebihan dalam jurnal ini, sebenarnya jurnal ini sangat menarik untuk dibaca. Dan jurnal ini memberikan informasi mengenai pemetaan sosial dan bagaimana cara kita untuk melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial. Nah, kekurangan dalam jurnal ini yaitu bacaan dalam jurnal ini terlalu panjang sehingga memungkinkan pembaca merasa bosan dalam membaca. Dalam jurnal ini juga menggunakan bahasa yang sulit dimengerti dan penggunaan istilah-istilah yang mungkin sulit dipahami bagi orang-orang awam. Sekian penjelasan dari saya.